Kedatangan orang tua Audia, Supomo dan Ning menambah suasana semakin ceria lagi. Arza dan Aira tidak henti-hentinya mengajak bermain. "Mas Alvin, antar aku mengantar kue-kue ini ke teman aku ya." Audia teringat harus mengantarkan siang ini, sudah janjian. "Pamit dulu ya, gak enak sama bapak dan ibu. Baru datang harus ditinggal." Alvin dan Audia berpamitan ke Mama Sriwedari, lalu menghampiri Bapak Supomo dan Ibu Ning yang lagi asyik main dengan cucu-cucunya. "Maaf Pak, Bu, Didi mau antar pesanan dulu. Kemarin sudah janji." "Maaf ya Bu," ucap Audia sambil menunduk. Maaf Bu, tak angkat dulu ya." Audia tiba-tiba ada telepon masuk. Audia mengambil HP di sakunya, dilihat, ternyata dari Hana menanyakan pesanannya. Selesai menerima telepon itu, Audia melihat pesan masuk, pesanan kue buat anak-anak yatim sudah ditunggu. Jelang sore mau dibagikan. Usai membaca, memasukkan ke saku. "Maaf ya Bu, ini juga mau antar pesanan kue untuk anak-anak panti." "Tidak apa, kan sudah janji. Lagian ibu sama bapak sudah ada yang menemani." "Itu," ucap Ibu Ning mengerti sambil tersenyum dan menunjuk cucu-cucunya. Ibu Ning mengerti dan justru senang Audia ada kesibukan, juga bisa berbagi untuk anak-anak yatim, lagian sudah ada cucu-cucunya yang menemani. "Iya Di, Nak Alvin. Hati-hati," ucap Bapak Supomo. Audia dan Alvin pamitan sama bapak dan ibu. Lalu pamit ke Aira dan Arza. "Yang baik ya," ucap Audia sambil mencium kedua anaknya itu. "Iya Ma." Alvin mengambil motornya, Audia berjalan lebih dulu ke depan rumah. Supomo mengikuti, mengantar sampai depan rumah. Supomo menunggu menantunya keluar, sebelum balik ke dalam rumah. Tak berapa lama, Alvin keluar dari samping dengan mendorong motor jadul. "Nak Alvin, motor itu dapat dari mana? Sekarang jarang ada yang punya lo. Kalau ada yang jual aku ya mau," ucap Bapak Supomo sambil bercanda nada bersemangat. Melihat motor jadul itu, teringat waktu pertama bisa beli motor, banyak kenangan. Namun harus dijual karena kebutuhan dan buat biaya hidup saat merantau dulu. Meski sekarang sudah ada ganti sebuah mobil merah yang dibelikan Alvin. Di desa hanya Bapak Supomo yang punya. Dikira para tetangga dapat undian berhadiah dari menabung. "Ini motor peninggalan kakek, Pak. Nanti tak carikan. Kalau dapat, langsung dikirim ke rumah," jawab Alvin. "Ndak usah Nak Alvin. Barusan mung bercanda kok, lagian motor penuh kenangan, sejarah, biasa digunakan sendiri atau dikoleksi. Bapak ndak mau ngerepotin Nak Alvin." Supomo tidak enak, niat bercanda saja, meski ada keinginan. "Gak kok Pak," ucap Alvin terhenti karena melihat Audia sudah menunggu. "Maaf, mau antar Didi dulu," lanjut Alvin sambil menghidupkan motornya. "Iya, hati-hati." Alvin dan Audia pun berpamitan. Supomo sendiri langsung menghampiri cucu-cucunya, setelah anak dan menantunya sudah jauh tidak lagi terlihat. Di mana di dalam, Arza dan Aira sudah menunggu mengajak bermain. "Ke tempat Hana, ya Mas?" pinta Audia. "Siap Di," jawab Alvin sambil menambah kecepatan laju motornya. Audia dan Alvin menikmati perjalanan dengan motor jadulnya. Melihat kanan kiri, terlihat pepohonan yang rindang, sawah-sawah disertai angin sepoi-sepoi. Kali ini mereka lebih banyak diam daripada bercandanya, karena barang bawaannya yang memenuhi motor. Bukan pesanan kue Hana saja, tetapi ada beberapa kue yang akan dikirim ke panti asuhan. "Di, nanti gratiskan saja ya, pesanan kue untuk anak-anaknya yatim di panti. Bilang sudah ada yang bayar," ucap Alvin.
Yang bayar siapa Mas? Seingat Didi, belum. Kan bayar pas jadi, selesai diantar, bayar di tempat, gitu. Tanya Audia. Panjang amat Di. Aku yang bayar. Gimana? Jawab Alvin sambil tersenyum. Oalah, tak kira siapa Mas. Okelah kalau gitu, tapi bayarnya lebih low. Beliin bahan baku, stok yang banyak ya Mas. Canda Audia. Wes beres kalau itu, ucap Alvin sambil acungkan jempol. Ik Mas Alvin, hati-hati Mas. Ucap Audia agak khawatir, karena Alvin tiba-tiba tangan kirinya melepas stang motor sambil acungkan jari jempol sesaat. Akhirnya sampai juga ke tempat panti, setelah sekitar 20-an menit berlalu di jalan. Alvin dan Audia menghentikan motornya di halaman panti. Membawa kue dalam kardus pesanan masuk ke dalam panti. Baru beberapa langkah, Alvin dan Audia teringat dengan yayasan untuk anak yatim dan sekolah yang baru dibangun. Jadi teringat punya kita, ucap Audia dan Alvin berbarengan, sepemikiran. Coba telep Minah, kuenya biar aku bawain. Iya Mas. Audia langsung mengambil HP dan menelpon rumah. Audia mulai menelpon dan Alvin sendiri mengantar pesanan itu. Pemilik panti itu sudah menunggu di depan teras. Alvin mengucap salam sambil menjabat tangan pemilik panti dan disambut pemilik panti tersebut. Oh ya, taruh di sini tidak apa Mas, Mbak Audianya mana ya? Lagi sibuk, jadi Masnya yang mengantar. Di depan Pak, lagi ada telepon. Jawab Alvin sambil menaruh barang bawaannya di meja. Alvin dan pemilik panti pun terlibat perbincangan yang hangat. Sesaat kemudian Audia datang. Mbak Audia ya, jadi ini semua berapa ya? Tanya pemilik panti. Iya Pak, Bapak Adi tidak perlu bayar, sudah dibayar seseorang kok. Jawab Audia terhenti karena pemilik panti menyahut. Siapa Mbak Audia? Sampaikan terima kasih ke orang itu ya. Alhamdulillah. Rezeki. Bapak Adi, pemilik panti merasa senang dan bersyukur. Iya Pak, nanti saya sampaikan. Maaf tidak bisa lama-lama karena harus mengantar pesanan yang lain. Pemilik panti mempersilahkan. Pemilik panti memanggil anak panti yang kebetulan lewat untuk membagikan kardus berisi kue itu ke anak-anak panti lainnya. Serambi pamit, Alvin memberi bingkisan kue hampir sama dengan bungkus kue pesanan. Bedanya, warna hijau segar, ada tulisan yang ditunjukkan ke pemilik panti. Setelah itu, Audia dan Alvin pun pamitan, melanjutkan perjalanan mengantar pesanan Hana. Setelah Audia dan Alvin pamit, Bapak Adi itu ikut membagikan kue ke anak-anak panti. Memberikan bingkisan dari Alvin itu ke istrinya, Lestari. Tidak berapa lama, istri pemilik panti menghampirinya. Pak, sini Pak, sini, cepetan, ucap Ibu Lestari sambil berlarian dengan panik. Ada apa Bu? Ada apa? Tanya Bapak Adi. Istrinya itu dengan berjalan agak cepat supaya tidak menarik perhatian penghuni panti. Mengajak Pak Adi masuk ke dalam rumah. Bapak Adi diminta duduk setelah sampai di ruang keluarga. Sementara itu, Ibu Lestari mengambil bingkisan itu dan menyerahkan ke suaminya, lalu duduk. Buka Pak, ucap Ibu Lestari sambil menarik kursi, mengatur posisi duduk. Bapak Adi penasaran dengan isi bingkisan itu yang membuat istrinya begitu panik. Dibuka bingkisan itu, dikeluarkan, terlihat tutupnya sudah pernah dibuka. Siapa lagi, kalau bukan istrinya yang membuka? Melihat isinya, ternyata ada sejumlah uang yang tidak sedikit. Membuat Ibu Lestari terkejut dan gemetaran. Menutup kembali bingkisan itu dan mencari suaminya. Bapak Adi membuka perlahan. Entah mengapa saat akan membuka, tiba-tiba rasanya berbeda, tangannya merasa bergetar. Dibuka penutup itu, dilihatnya.
Bapak Adi merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Alhamdulillah. Rezeki, Bu, ini untuk anak-anak dan sebagian untuk memperbaiki bangunan panti yang sudah tidak layak. Ucap syukur Bapak Adi sambil memeluk istrinya. Pasangan suami istri itu merasa bahagia. Baru kali ini ada yang donatur yang memberi sebanyak itu dan tidak menyebutkan nama. Ditambah lagi selain uang, terselip lipatan kertas di antara uang itu. Dibuka dan dibaca, isinya menyatakan bahwa orang tersebut akan memberi sembako dan keperluan panti sebulan sekali. Yang beri siapa, Pak? Tanya Ibu Lestari penasaran, setelah merasa tenang. Itu tadi dikasih mas-masnya. Mungkin kakak atau suami Mbak Audia. Katanya dari seseorang yang ingin sekali membantu panti asuhan ini. Jawab Bapak Adi sambil berpikir tentang siapa yang bersama Audia, lupa menanyakan namanya. Suaminya itu, apa uang ini juga darinya? Tebak Ibu Lestari karena feelingnya begitu. Mungkin saja, tapi kok tadi Bapak lihat bawanya motor tua, jadul. Masa iya, Mbak Audia dan orang itu yang jika benar itu suaminya, penampilannya biasa saja. Bapak Adi masih penasaran. Justru itu Pak, biasanya orang yang benar-benar kaya tidak memperlihatkan bahwa dirinya kaya, beda sama orang yang, ya gitulah. Mereka memilih tidak melanjutkan lagi. Menutup lagi bingkisan itu dan menyimpan di tempat aman. Jika ada melihat, mungkin tamu atau anak asuhnya masuk.